Di dunia yang serba kompleks dan penuh informasi ini, ada satu alat yang, wah, sangat ampuh. Alat ini bisa mengubah data yang rumit jadi keputusan yang jernih. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas alat itu, Policy Brief. Oke, kita mulai dari sini ya. Rasanya kita semua setuju kan? Dunia kita ini makin hari makin rumit aja. Tantangan yang kita hadapi, entah itu di kerjaan atau di kehidupan sehari-hari, rasanya tuh makin kompleks dan saling nyambung satu sama lain. Nah, biar kita paham kenapa Policy Brief ini penting banget, kita perlu lihat dulu medan perangnya. Dan jujur aja medan perang kita sekarang ini, wah, penuh tantangan. Saking rumitnya, para pemimpin dan organisasi sampai bikin istilah-istilah khusus buat ngegambarinnya. Dulu mungkin Anda pernah dengar istilah VUCA. Ya, dunia yang katanya volatile atau bergejolak, uncertain atau tidak pasti, kompleks atau rumit, dan ambiguous atau serba taksa. Tapi sekarang ada istilah baru lagi, bunny. Kondisinya katanya lebih parah. Sistemnya jadi brittle alias rapuh, bikin kita jadi anxious atau cemas, hubungan sebab akibatnya jadi non-linear, dan semuanya jadi incomprehensible alias susah banget dipahami. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba bayangin, di tengah lautan informasi yang kayak tsunami, gimana caranya para pengambil keputusan bisa yakin kalau langkah yang mereka pilih itu beneran yang paling tepat? Dan disinilah pahlawan kita masuk ke cerita. Di tengah semua kekacauan ini, ternyata ada solusinya. Sebuah metode yang dirancang khusus untuk menciptakan kejelasan. Kutipan ini nunjukin ada dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada dunia para analis. Mereka ini kerjanya sistematis, independen, dan punya banyak waktu buat riset mendalam. Tapi di sisi lain, ada dunia para pengambil keputusan. Waktu mereka mepet, dan mereka harus berhadapan dengan banyak banget kepentingan. Nah, inilah peran utama si Policy Brief. Dia itu ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan riset yang jelimet dengan kebutuhan akan keputusan yang cepat. Dia menerjemahkan tumpukan data teknis jadi sesuatu yang ringkas dan gampang dicerna sama pemimpin yang super sibuk. Oke, jadi dari tadi kita ngomongin Policy Brief. Sebenarnya apa sih itu? Yuk kita lihat lebih dekat. Intinya begini, Policy Brief itu sebuah dokumen. Tapi bukan dokumen biasa. Ada 3 kata kunci di sini. Ringkas, netral, dan fokus pada satu isu. Tujuannya bukan untuk ngebahas semua hal, tapi untuk ngasih pemahaman yang super tajam dan jernih tentang satu masalah spesifik aja. Terus, gimana ciri-ciri brief yang bagus? Nah, brief yang efektif itu bukan cuma kumpulan fakta ya, dia itu membangun sebuah alur cerita yang kuat. Mulai dari ngejelasin latar belakang masalahnya, lalu bikin pembaca yakin kalau masalah ini tuh genting, setelah itu dia menyajikan beberapa pilihan solusi, bukan cuma satu, dan yang paling penting, setiap opsi didukung oleh bukti yang kuat, untuk akhirnya mendorong pembaca mengambil keputusan. Ini seperti peta jalan menuju sebuah keputusan. Oh iya, penting juga untuk tahu kalau Policy Brief itu ada 2 rasa utama. Pertama, ada yang sifatnya advokasi. Yang ini tujuannya jelas, meyakinkan pembaca buat milih satu solusi spesifik. Nah, yang kedua itu objektif. Tujuannya lebih untuk menginformasikan. Jadi dia akan menyajikan semua opsi secara berimbang, plus minusnya, lalu membiarkan si pengambil keputusan yang nentuin pilihan terbaiknya. Sip, kita udah tahu apa itu Policy Brief. Sekarang gimana cara bikinnya? Yuk kita inti prosesnya. Dan tenang aja, ini mungkin lebih simpel dari yang Anda kira. Proses intinya itu cuma ada 3 langkah. Gampang kan? Pertama, analisis masalahnya dulu sampai ke akarnya. Kedua, analisis solusinya, cari beberapa alternatif. Nah, yang ketiga, baru deh tulis briefnya. Di langkah pertama, kita harus jadi detektif. Jangan cuma lihat gejalanya aja, kita harus gali lebih dalam. Tanyain, apa sih akar masalah sebenarnya? Siapa aja yang kena dampaknya? Terus, udah pernah ada yang coba beresin masalah ini belum? Kalau ada, hasilnya gimana? Ini fondasinya. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke solusi. Ingat, ini bukan soal nyari satu jawaban ajaib ya, tapi soal ngumpulin beberapa pilihan yang mungkin. Terus kita bandingin pakai kriteria yang jelas. Mana yang paling efektif, mana yang paling mungkin jalan, gimana cara nerapinnya, dan siapa yang bakal ngerjain. Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Mari kita tarik benang merahnya. Kenapa sih alat yang kelihatannya simpel ini punya dampak yang luar biasa besar di dunia nyata? Ini dia intinya. Di tengah dunia yang rumit, kejelasan itu seperti superpower.
Saat para pemimpin punya informasi yang jernih, ringkas, dan berbasis bukti, mereka jadi bisa bikin pilihan yang lebih cerdas. Dan ujung-ujungnya, ini akan membawa dampak positif yang nyata bagi kita semua. Makanya, ini penting banget. Policy brief yang bagus itu bukan sekedar tumbukan kertas. Ini adalah alat untuk pelayanan publik yang lebih baik. Sebuah cara untuk memastikan kalau keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi hidup kita, itu dibuat berdasarkan data dan analisis terbaik, bukan sekedar insting atau tekanan politik semata. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba deh pikirin, dari semua tantangan besar yang kita hadapi sekarang, mulai dari isu perubahan iklim, disinformasi, sampai banyak lagi, menurut Anda, isu mendesak mana sih yang paling butuh sentuhan ajaib dari sebuah policy brief yang jernih?